siapa lagi sih? Ya, Prabowo. Waduh, dibawa aparat pula lagi. Ini gara-gara Pak Anies nih, ngomong-ngomong pesawat bekas. Kacau. Tamat ribet dia. Kayaknya bakal ditanam gue nih. Waduh. Ekspresi Prabowo ketika dinilai oleh Pak Anies. Saya nggak tidak. Bahwa kasihan. Jahat banget. Pak Ganjar sama Pak Anies jahat banget. Bahwa harusnya Bahwa yang ikut debat, biar kami nggak nangis. Bahwa kami tidak tega sama Bahwa. Ya Allah, ya Allah. Memangnya Pak Anies sama Pak Ganjar nggak ingat dulu Bahwa ngebully Pak Jokowi? Ya Allah, ngebully sampai parah banget. Apa kalian lupa? Kalian benar-benar jahat. Kalian benar kalian bajingan. Bahwa Prabowo, nih senggol dong, nggak usah disenggol mas, kasihan Prabowo itu udah tua. Jalan kaki juga kadang-kadang asam uratnya kambuh. Masa saya harus senggol Prabowo, kasihan udah tua. Prabowo itu suruh istirahat. Kadang-kadang kan kalau jalan kaki juga sempoyongan. Enggak, enggak. Kadang-kadang asam uratnya itu kambuh, kasihan saya tuh sama Prabowo itu. Nggak usah disenggol. Ngapain senggol-senggol Prabowo? Omon-omon, ya, karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omon-omon, ya, tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Waktu habis. Ingat sosum telodo. Anda tidak pantas bicara soal etik. Anda itu menyesatkan. Jadi saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan.
Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1 di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Jelajahi cara baru mendapatkan info. Ini parahnya. Yap, itulah tadi video parodi Prabowo yang diparodikan oleh netizen. Saya kira memang belas kasihan netizen tidak ada sama sekali kepada Prabowo. Mungkin semua itu karena efek kekesalan para netizen, di mana masa lalu Prabowo begitu kejam dan setiap apa yang dipercayakan sama Prabowo menjadi menhan, gagal, dan memang tidak ada rasa simpatik sedikit pun netizen terhadap Prabowo, sebagian rakyat Indonesia kepada Prabowo, karena memang Prabowo tidak ada nilai plus, yang ada minusnya, dan selalu berusaha bagaimana agar bisa berkuasa di negeri ini, haus akan kekuasaan, dan gayanya terlihat otoriter, sehingga memang sebagian besar masyarakat tidak bisa menerima Prabowo. Nah, semoga sahabat-sahabat bisa terhibur dengan video-video yang saya sajikan. Terima kasih buat para netizen yang sudah memparodikan Prabowo, agar kita masyarakat Indonesia yang mempunyai pola pikir yang masih normal bisa terhibur. Dan tentu apa yang dilakukan oleh para netizen ini membuat para pengikut Prabowo dan Gibran kejang-kejang, saya kira. Dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dong ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.